Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Balik lagi kita melanjutkan materi yang ketiga yaitu hukum Gauss. Nah, nah, jadi pada hukum Gauss itu eh, terdapat sebuah flux, yang dimana flux itu menggambarkan jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan. Nah, flux itu didefinisikan dengan sini integral d apa ini namanya dot ya. Oh, kalian dot. Itu integral E kali dA dengan arahnya ke kanan. Jadi jika medan dan luas konstannya membentuk sudut, kita memakai kosinus. Ini mana E adalah apa ya gayanya? A adalah vektor normal ke permukaan arah, sedangkan cos theta itu sudut antara E dan A. Ya, E itu adalah medan listrik, A itu adalah luas permukaan, dan theta adalah sudut antara medan dan arahnya. Selanjutnya, oke. Jadi jika garis-garis medan listrik menembus permukaan dari arah luar, flux bernilai positif. Jika menembus dari arah dalam, flux menjadi bernilai negatif. Bagaimana jika permukaannya tertutup? Jadi kita harus mencari flux totalnya untuk memperhitungkan semua sisinya. Nah ini seperti ini. Tutup, ini terbuka. Untuk perhitungan flux di luar permukaan, itu kita harus mencari arah normal permukaannya dan arah medan listriknya. Jadi flux total pada kubus, contohnya ini tadi kubus ini mempunyai nilai integral S E dikali dA dikalian dot. Jadi hukum Gauss pada umumnya menyatakan itu adalah E dikali dA integral E dikali dA sama dengan di dalam per epsilon 0 ini. Itu kesetaraan hukum Coulomb dan hukum Gauss-nya. Nah, seperti inilah. Jadi gaya listrik yang keluar dari satu permukaan tertutup sebanding dengan muatan yang dijangkauti oleh luasan tertutup tersebut. Misal nilainya 1 dari luar, maka yang di dalam juga nilainya adalah 1. Seperti ini. Jika nilainya ini 1, maka di dalam juga nilainya 1. Selanjutnya itu konduktor. Nah, pada konduktor ini itu merupakan bahan yang muatannya dapat bergerak relatif bebas, contohnya logam, dan jika terdapat muatan berlebih ditempatkan pada konduktor akan bergerak sejauh mungkin dari satu sama lain karena mereka saling tolak menolak. Untuk konduktor yang bermuatan dalam situasi statis, semua muatan berada di permukaan konduktor. Untuk konduktor yang bermuatan dan situasi statis, medan listrik adalah nol di dalam seluruh konduktor atau tegak lurus dengan permukaan luar. Nah, ini seperti ini. Tinjau suatu bola konduktor, pejal dengan jari-jari R dan muatan Q. Jadi muatan itu hanya tersebar di permukaan bolanya saja, permukaan sini. Dan medan listrik dalam bola, ada di dalam bola. R kurang dari 0. Dengan rumusnya itu E kali dA sama dengan Q per epsilon 0. Untuk medan listrik di luar
bola konduktor itu kita misalkan menggunakan hukum Gauss, yaitu Q per epsilon 0. Bagaimana dengan bola pejal? Itu yang dimana muatan tersebar merata di seluruh volume isolator. Itu kita bisa menggunakan jika rumus yang di dalam bola itu E sama dengan 1 per Q epsilon 0 dikali QR. Ini yang di dalam bola, ini di luar bola. Ini dalam, ini luar. Maaf. Ini yang di dalam, ini yang di luar. Terus bagaimana jika dia berongga ini? Itu kita mencari apa gitu ya? Jari-jarinya dulu. Jadi jika R1 itu kurang dari R, terus kurang dari R2, maka medan listrik akan meningkat seiring R. Ini yang di dalam. Yang di luar itu R kecil lebih besar dari R2. Medan menurun seperti bola pejal. Jadi jika sebuah bola tipis jari-jari A bermuatan 2Q, di dalam bola tipis diletakkan bola pejal konduktor berjari-jari B bermuatan 3Q. Yang mana kan sudah tahu kita R itu kurang dari A, yang ditentukan dengan cara yang sama dengan contoh mencari medan pada bola pejal. Nah, seperti ini. Ditambah. Lalu terdapat aplikasi ya untuk medan listrik, yaitu silinder dan ada dua bola. Ada dua bola. Nah, ini silinder pejal sama silinder batang seperti ini. Jadi jika silinder batang seperti ini, kita bisa melihat rumusnya itu sama. Mencari luarnya dahulu permukaannya, yaitu Q per epsilon 0. Jadi jika terdapat dua benda silindris atau konsentris dengan muatan berbeda, hukum Gauss dapat digunakan untuk menghitung medan setiap daerah di dalam, di luar, atau di antaranya, tengah-tengah. Nah, ini dia. Jika di luar itu seperti ini, akan menghitung luarnya saja. Dan muatan yang melingkupi itu Q sama dengan Q. Q kecil sama dengan Q besar. Yang ini di luar sama, yaitu Q per 2 Pi epsilon 0 LR. Karena dia mencari luar. Jika di dalam, dia itu menggunakan Q sama dengan R kuadrat per R kuadrat kali Q. R kecil kuadrat, R besar kuadrat. Nah, bagaimana jika silinder itu dia berongga? Contoh jari-jari dalam silinder A, jari-jari luar itu B, dan muatan adalah Q, panjang silinder adalah L. Untuk R-nya itu kurang dari A, epsilon 0 sama Q. Kita bisa menggunakan ini jari di luar silinder dahulu, yaitu Q sama dengan 2Q epsilon 0 LR. Lalu mencari muatan yang melingkupi, itu Q sama dengan P silinder atau volume Gauss sama dengan Q per Q di kuadrat L luar tadi dan Q A kuadrat dari L. Lalu untuk dua silinder dengan muatan berbeda, silinder pejal isolator jari-jari A panjangnya C dan bermuatan 3Q berada dalam satu silinder berongga yang jari-jari dalamnya adalah B, jari-jari luarnya adalah B, dan panjangnya adalah B dan bermuatan Q seperti ini.
Dicari di dalamnya dulu, yaitu R kuadrat per A kuadrat kali 3Q. Lalu di antaranya, kita mencari antaranya. Antaranya itu ini menggunakan integral E dikali ds sama dengan 3Q per epsilon 0. Termasuk seperti ini. Yang di luar tadi sama, yaitu 2Q per 2Pi RC epsilon 0. Mungkin itu saja penjelasan tentang hukum Gauss, yaitu ada pertama ada kesetaraan dengan hukum Coulomb, ada konduktor, ada medan listrik oleh belok konduktor dengan bola isolator bejal dan isolator berlonggar. Lalu ada yang silinder konduktor dan isolator, ada juga yang 2 silinder dan 2 bola seperti ini. Nah, ini yang 2 silinder dengan muatan berbeda. Ini silinder dengan isolator yang berongga. Ini isolator pejal. Ini silinder konduktor pejal. Oke, sekian. Nah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.